Suara kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Wahyu 12 ayat 10. Sahabat Iktus, kemenangan sudah menjadi milik kita ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemenangan atas maut dan dosa, tetapi juga atas iblis. Karena itu, kita tidak lagi tinggal di dalam ketakutan, melainkan dalam sukacita besar memproklamirkan kemenangan kita. Wahyu 12 mencatat tentang sebuah peperangan yang berakhir dengan suara kemenangan di sorga. Tuhan Allah menyingkapkan kepada Yohanes rahasia kemenangan yang dialami oleh setiap orang percaya di atas dasar Kristus dan karya keselamatan yang telah dikerjakannya. Inilah rahasia kemenangan itu. 1. Kemenangan di dalam Yesus Kristus. Ayat 10. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Menunjuk pada pemerintahan Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kekuasaan lain yang sanggup mengalahkan kekuasaannya, termasuk kekuatan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, dengan para pengikutnya telah dikalahkan. Ayat 9. Iblis tidak lagi dapat mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah kita. Kekuasaan Yesus Kristus mengatasi kuasa iblis dengan segala bentuk tipu muslihatnya. 2. Kemenangan oleh kesaksian orang percaya. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, merupakan pemberian otoritas ilahi untuk menang atas iblis di atas dasar pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan oleh perkataan kesaksian mereka menjadi dasar kemenangan orang percaya atas iblis. Yang dimaksud kesaksian mereka adalah kekuatan pemberitaan Injil, yaitu bagaimana orang percaya menyaksikan kematian dan kebangkitan Kristus kepada dunia. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Bahkan mereka siap mati untuk pemberitaan Injil. Ayat 11b. Kesaksian ini membuat iblis gentar dan kehilangan kekuatannya. 3. Kemenangan semua orang percaya. Ayat 12. Ajakan bersukacita ini bertujuan agar orang percaya tidak tinggal dalam ketakutan di bawah intimidasi iblis. Ingatlah, kekuatan iblis tidak melebihi kuasa Yesus Kristus yang ada di dalam diri orang percaya. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat, merupakan alasan iblis melancarkan berbagai tipu muslihatnya. Tetapi iblis tidak dapat mengelak dari penghukuman kekal yang akan diterima pada saat kedatangan Yesus yang kedua sebagai hakim yang adil. Inilah akhir dari perjuangan kita. Karena semua orang percaya akan mengalami sukacita kemenangan kekal di dalam kerajaan surga. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah Yesus Kristus sang pemilik kuasa di sorga dan di bumi bertahta dalam hatiku? Apakah aku telah terlibat dalam pemberitaan Injil dan membuat iblis gemetar? Bila mana aku mengalami kemenangan kekal dan iblis menjalani penghukuman selama-lamanya? Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk kemenangan yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini yang menjadi alasanku tidak takut terhadap segala bentuk intimidasi iblis. Pakailah aku menjadi saksi Injil-Mu, sehingga banyak orang dari segala suku dan kaum dan bahasa mengalami keselamatan di dalam Engkau. Sekarang aku tahu mengapa iblis takut ketika aku memberitakan Injil-Mu, karena itu berarti
Waktu penghukuman kekal baginya semakin mendekat. Aku rindu untuk memerintah bersamamu di dalam kerajaan sorga. Amin. Pemberitaan tentang Kristus melucuti kuasa iblis dan kedatangan Kristus mengalahkannya selama-lamanya.